Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya terhadap kebijakan pemerintah yang akan mengguyur stimulus tambahan di akhir tahun 2025. Kebijakan ini muncul di tengah tantangan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya tumbuh sekitar 4,8%, yang mana hal tersebut lebih rendah dari target semula. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa saya mendukung kebijakan stimulus ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga daya beli masyarakat, menggerakkan roda ekonomi, dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga, terutama di tengah ketidakpastian global. Stimulus tambahan ini menunjukkan adanya komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, kepada sektor-sektor yang paling terdampak, dan kepada dunia usaha yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Bantuan langsung tunai, program padat karya, pelatihan magang bagi lulusan baru, serta dukungan bagi UMKM adalah contoh nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan memulihkan daya saing ekonomi domestik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi global saat ini penuh gejolak, harga komoditas yang fluktuatif, pelemahan permintaan ekspor, serta ketidakpastian suku bunga dunia membuat ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Dalam situasi seperti ini, stimulus ekonomi adalah pilihan rasional untuk mencegah perlambatan yang lebih dalam. Oleh karena itu, kebijakan stimulus ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang sangat diperlukan. Namun, dalam mendukung kebijakan ini, saya juga ingin memberikan catatan kritis yang bersifat membangun. Stimulus memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah efektivitas penyalurannya. Kita sudah belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya. Seringkali niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat terhambat oleh pelaksanaan di lapangan yang kurang optimal. Masih ada potensi tumpang tindih program, data penerima yang tidak akurat, dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Hal-hal seperti ini harus benar-benar diperbaiki agar stimulus benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, stimulus jangan hanya dipandang sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak ganda bagi perekonomian. Misalnya, ketika memberikan bantuan tunai, harus ada strategi agar bantuan tersebut tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi juga mendorong aktivitas produktif, seperti membuka usaha kecil, memperkuat koperasi, atau memperluas lapangan kerja lokal. Saya juga berharap agar stimulus ini tidak hanya difokuskan pada kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah tertinggal, terutama di daerah seperti Kalimantan Barat atau provinsi lain yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses keuangan. Dengan pemerataan stimulus, manfaatnya akan lebih terasa dan kesenjangan antar wilayah dapat berkurang. Kritik lain yang perlu disampaikan secara halus adalah tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Kita semua tentu memahami bahwa dana stimulus bersumber dari anggaran negara, yang pada akhirnya berasal dari rakyat. Maka sangat penting bagi pemerintah untuk membuka data dan laporan secara jelas agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan. Dalam konteks jangka panjang, saya juga ingin mengingatkan bahwa kebijakan stimulus perlu diimbangi dengan reformasi struktural ekonomi. Stimulus hanya akan efektif bila dibarengi dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sektor produksi dalam negeri. Jangan sampai stimulus hanya menjadi
obat sementara tanpa penyembuh akar persoalan ekonomi kita. Pemerintah juga perlu terus berkolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil agar arah kebijakan stimulus lebih cepat. Misalnya, dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam merancang program berbasis data dan evidence-based policy. Dengan demikian, stimulus tidak hanya reaktif terhadap situasi krisis, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa stimulus tambahan ini adalah langkah yang tepat dan perlu diapresiasi. Ia menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil tindakan cepat di tengah situasi yang tidak pasti. Namun, dukungan ini juga diiringi dengan tanggung jawab moral untuk terus mengawasi, mengkritik, dan memberi masukan agar kebijakan tersebut benar-benar efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat. Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tidak secara angka, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah. Stimulus tambahan ini bisa menjadi jembatan menuju cita-cita itu, asalkan dikelola dengan transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan. Di sisi lain, kita juga perlu melihat kebijakan stimulus ini dari kacamata keberlanjutan fiskal negara. Kita tahu bahwa ruang fiskal pemerintah tidak tanpa batas. Ketika negara menambah stimulus, maka konsekuensinya bisa berupa peningkatan defisit anggaran atau penyesuaian pada pos belanja lainnya. Oleh karena itu, penting sekali agar setiap kebijakan stimulus memiliki perhitungan matang dan strategi keluar yang jelas, agar beban fiskal di masa depan tidak menjadi terlalu berat. Selain itu, efektivitas stimulus juga sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Stimulus yang baik tidak akan berjalan optimal jika pemerintah daerah tidak siap menyalurkannya, atau jika data penerima bantuan tidak sinkron antar instansi. Disinilah pentingnya peran digitalisasi dan sistem informasi terpadu, agar setiap rupiah bantuan dapat ditelusuri dengan akurat dan cepat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan transparan di era digital saat ini. Kemudian, saya juga ingin menyoroti peran masyarakat dalam menyukseskan kebijakan ini. Kita tidak bisa menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemerintah saja. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi, memberi masukan, serta memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berhak adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial kita bersama. Kebijakan stimulus hanya akan berhasil jika masyarakat ikut aktif, baik sebagai penerima manfaat yang bijak maupun sebagai pengawas yang peduli. Terakhir, penting juga untuk melihat stimulus ini dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Stimulus memang penting untuk memulihkan ekonomi, tetapi ke depan Indonesia juga perlu mempersiapkan transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan. Misalnya, memperkuat industri hijau, mendorong digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Dengan demikian, stimulus hari ini bukan hanya menolong untuk bertahan, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian ekonomi nasional di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pepatah ekonomi klasik. Setiap kebijakan fiskal yang baik bukan hanya tentang beberapa besar uang yang dikeluarkan, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan.
Semoga stimulus tambahan ini menjadi bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyatnya dengan kebijakan yang berpihak, terukur, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.